Apakah surah Al-Fatihah dan Yasin ada hadis yang sahih untuk mengirim buat orang sakit atau orang mati? Sering sekali di kaum muslimin mengirimkannya dengan surah tersebut. Tidak ada sama sekali dalilnya. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya. Bukan ini main-main, cuma naudzubillah ada sebagian orang tidak tahu lesannya, lesan jahul, lesan tidak mengerti, meremehkan. Ini setiap doa langsung Fatihah. Kenapa tidak Al-Baqarah? Ngejek lagi bahasanya, astagfirullah. Coba tanya, ada nggak satu hadis saja yang pernah Nabi bilang Al-Fatihah kepada ruhnya Hamzah, Al-Fatihah kepada ruhnya Mus'ab, Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat, ada nggak? Coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya paling pertama amalin. Tidak pernah Nabi baca itu. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada sebuah riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Ini tidak ada sandarannya Al-Fatihah, ada biar dikabul doa kita. Al-Fatihah. Biarpun kadang-kadang kalau kita ini bukan Al-Fatihahnya dikabul doa saja, plus agar sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia. Melakukan ibadah yang Nabi nggak contohkan, Al-Qur'annya tetap mulia. Surah Al-Fatihah, surah Yasin itu mulia. Harus ada contoh dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tidak pernah mengirimkan surah apapun untuk orang mati. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga nggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Apakah boleh untuk Fatihah untuk baginda Nabi SAW? Boleh, Nabi Muhammad adalah mulia, tapi masih bisa terangkat lagi, tidak dilarang. Orang kalau meninggal berarti sudah tidak ada lagi, putus hubungannya sama orang yang hidup, gitu kan? Nggak ada lagi hubungannya, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ketemu, sudah ceritain, nggak ada lagi ceritanya. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Hidup, hayyan orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Dari mana dalilnya? Dari mana? Tidak usah menghadiahkan pahala, itu sudah hampir disepakati. Semua orang bercerita menghadiahkan pahala. Khilafnya adalah nyampe atau tidak nyampe. Itu bukan masalah syirik, tidak syirik, bahkan bukan bid'ah dengan tidak bid'ah, nggak ada itu. Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah kan? Baca Quran juga ibadah. Baik, kalau Anda ingin pertemukan dua ibadah, tetap sama. Tanyakan, Nabi pernah satuin nggak? Wa idza khatamul Qur'ana, kalau seandainya mereka mau menghatamkan Quran, indahu di atas kubur, kana hasanan, boleh saja. Heran suatu ketika ada orang mengatakan baca Quran di atas kubur kok jadi haram ini. Aneh bener. Baca Quran di atas kubur tidak diperkenankan katanya. Biasanya mereka itu memang memandang orang tuh salah semuanya dulu. Sehingga apapun yang dilakukan salah, biarpun ada petunjuk dari para ulama, ada petunjuk dari para pendahulu-pendahulu yang soleh. Harus ada penyambungnya. Artinya pelajari kalau Nabi ziarah kubur pernah baca Al-Quran nggak untuk di atas kuburan untuk para sahabat. Belum ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi, ada bab khusus ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi boleh kita membaca Al-Quran di atas kubur, mendoakan di atas kubur. Tentunya tidak hanya kalau bermanfaat, berguna di saat awal dikubur, setelah itu pun juga masih berguna. Karena apa? Dengan bacaan Quran ada rahmat yang Allah turunkan. Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu dari Quran, tidak pernah. Padahal kalau Nabi contohnya pasti Nabi akan bacain kan. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun, sebebasahan. Akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, itu akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi membaca surah tertentu untuk dikirim untuk orang mati, pertanyaannya, adakah dalilnya? Ada contoh nggak dari Nabi SAW? Kalau saya, kiai saya Muhammad, saya nggak tahu kiai Anda siapa. Tidak ada dalilnya surat Al-Fatihah dan Yasin dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Demikian dikatakan Ustadz Khalid Basalamah ketika menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Lebih lanjut, Khalid menegaskan bahwa tidak ada satu hadis pun yang pernah Nabi Muhammad SAW bilang Al-Fatihah kepada ruh fulan atau ruh Hamzah atau kepada sahabat-sahabat. Ada nggak? Kalau ada, coba datangin hadisnya. Kalau ada, saya yang paling pertama amalin. Tidak pernah Nabi baca itu, lanjut Khalid.
Khalid mengatakan bahwa jangan pernah melakukan apa yang Nabi tidak contohkan, termasuk bahwa Nabi tidak pernah mengirimkan surat apapun untuk orang yang sudah meninggal. Lebih lanjut, Khalid mengungkapkan bahwa Nabi tidak pernah menyatukan dua ibadah sekaligus, yakni ziarah kubur dan membaca Al-Quran. Tidak pernah Nabi bawa air, bawa bunga, bacain surat tertentu, padahal kalau Nabi contohin, pasti Nabi akan bacain kan? Semua riwayat mengatakan Nabi beri salam dan doa, selesai, nggak ada yang lain, lanjut Khalid. Selanjutnya Khalid mempertanyakan dalil soal membaca surat tertentu untuk dikirim kepada orang meninggal. Benar berbunga. Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur, menangis. Ada dua kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada di dalam kubur, menangis diseksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka diseksa, karena yang satu adalah, kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci mengentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing. Suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah korma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma, Nabi menyebutkan pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, apalagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan, kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu, bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur, tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habisnya cak haus, kasih degan. Ada bentar jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggalin, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buatnya. Buat anak santri kalau banyak, 2 kintal gitu ya. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi nggak usah ditinggal di sini. Kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan ditinggal. Nggak usah yang demikian itu. Memang naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia? Nggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan. Tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya berpesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur, jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya nggak usah dicadini, itu sudah saya siapkan pohon kurma, patai saja, tancepin, semoga Allah mengampuni saya, selesai. Nggak usah dibuatkan kubah, nggak usah dibuatkan kubah biar nanti, karena pondok nanti bakal ramai, mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana. Semoga panjang umur semuanya, dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah, tidak, karena buat bangun pondok saja daripada buat kuburan yang mewah. Karena pondoknya yang perlu banyak itu. Baik, jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu Buddha, akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, maka tidak akan apa-apa itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menghadiahkan pahala, itu sudah hampir disepakati. Semua orang bercerita menghadiahkan pahala. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Kalaupun ada khilaf yang katanya dari Imam Syafi'i dan sebagainya, khilafnya bukan antara syirik dengan tidak syirik. Khilafnya adalah nyampe atau tidak nyampe. Itu bukan masalah syirik tidak syirik, bahkan bukan bid'ah dengan tidak bid'ah, nggak ada itu. Maka itu adalah dia perusak agama dia itu.
Awas, jangan nonton lagi. Tutup mata kalau lihat orang itu lagi. Jangan gara-gara lihat televisi lalu kagum, sekarang nggak besok kagum. Nah, tidak ada. Hati-hati. Kalau sudah Ustaz masuk televisi setengah artis kadang-kadang. Wa Amr ibn al-As, dan diriwayatkan dari Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, "Idza dafantumuni," jika engkau telah menguburku, faqimu hawla qabri, maka berdirilah atau tetaplah kalian semua di atas kuburku, qadramatun harujazur, dalam tempo sekiranya selesai penyembelihan onta disembelih, wa yukassamu lahmuha, disembelih, kemudian dibersihin sampai dibagi dagingnya. Maksudnya ya cukup lama itu. Jadi setelah dikubur, berdiri di atas kubur, dalam tempo ada onta disembelih, kemudian dikuliti, dibelah-belah dagingnya, kemudian dibagi, hatta asta'nisa bikum, sampai aku menjadi asta'nis, itu nyaman, bikum, denganmu. Nah ini hadis Nabi SAW. Rawahu Muslim, Imam Muslim. Jadi mereka merasa nyaman di saat kita temani di atasnya. Wa a'lamu, sampai aku tahu, mada uraji'u bi rusulu rabbi, sampai aku tahu apa yang telah dilakukan, apa urusanku, aku uraji, maksudnya bagaimana urusanku dengan utusan Tuhanku, dengan malaikat mungkar nakir. Maksudnya begini, kalau aku sudah dikubur nanti, tolong kamu berdiri dulu di atas kuburku, tunggu sebentar, dalam tempo cukup untuk nyembelih onta sama membagi-bagi dagingnya. Ya beberapa menit lah, sampai aku merasa nyaman, hingga aku tahu bagaimana urusanku dengan malaikat mungkar nakir. Waqad sabaqa bitulih, dan riwayat ini sudah diriwayatkan pada pertemuan yang lalu, cukup panjang. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyukra'a indahu, untuk dibacakan di saat seperti itu di kuburnya, untuk dibacakan di kubur syai'un, sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Jadi dihimbau kita untuk membaca Al-Qur'an. Wa idza khatamul Qur'ana, kalau seandainya mereka mau menghatamkan Quran, indahu, di atas kubur, kana hasanan, boleh saja. Heran suatu ketika ada orang mengatakan baca Quran di atas kubur kok jadi haram. Aneh bener. Baca Quran di atas kubur tidak diperkenankan katanya. Ya, begitulah. Biasanya mereka itu memang memandang orang itu salah semuanya dulu. Sehingga apapun yang dilakukan salah, biarpun ada petunjuk dari para ulama. Ada petunjuk dari para pendahulu-pendahulu yang soleh. Ini Amr ibn al-As, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi boleh kita membaca Al-Quran di atas kubur, mendoakan di atas kubur. Tentunya tidak hanya kalau bermanfaat, berguna di saat awal dikubur, setelah itu pun juga masih berguna. Karena apa? Dengan bacaan Quran ada rahmat yang Allah turunkan. Allah turunkan dengan bacaan Al-Quran, turunkan rahmat. Di saat orang membaca Al-Quran, turun rahmat, maka yang ada di sekitar tempat itu pun akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.